Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deci Permanasari dari kelas manajemen C dari kelompok 11 dengan NIM 22020101119. Di sini saya akan menjelaskan tentang masjid dan dakwah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau tempat bersembahyangnya umat Islam. Arti ini memang terlalu sempit dan kurang jelas maknanya. Sebab kalau hanya tempat untuk dipakai sembahyangnya umat Islam, tentunya bisa musola, langgar, dan sebagainya untuk bisa digunakan tempat sembahyangnya umat Islam. Sejarah perkembangan masjid dibangun pertama kali oleh Nabi ini didirikan di tanah milik sahabat Ansor bernama Sal. Dan setelah Nabi baru saja tiba dari Mekah hijrah ke Madinah. Di tanah milik Sal juga didirikan rumah tempat tinggal Nabi yang kemudian satu kompleks dengan masjid. Fungsi dan peran masjid tersendiri adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholat, zikir, membaca Quran, dan iktikaf. Tetapi Nabi memfungsikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah atau untuk murni sebagai tempat yang bertemunya kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Mulai dari tausiah, nasihat, menyampaikan dakwah, pendidikan, dan juga mengatur urusan keutamaan dari ekonomi hingga politik, dari persoalan rumah tangga dan persoalan negara. Masjid sebagai pusat dakwah Islam. Dalam pengaktualisasian ajaran Islam, masjid merupakan tempat yang strategis untuk pergerakan dakwah. Sebagai pusat pergerakan dakwah, masjid dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan akidah umat, pusat informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pergerakan dakwah bihal seperti pengajian, majelis taklim, dan peringatan hari besar Islam. Pengertian dakwah. Sebagai umat Islam, kita sudah tidak asing dengan istilah dakwah. Dalam kehidupan beragama, dakwah memainkan peran penting untuk menetapkan hati dan terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang sering kita dengar berisi tentang ajakan kepada semua umat manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis dakwah. Berdasarkan penyampaiannya, dakwah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu dakwah fardiyah, dakwah amah, dakwah bil lisan, dakwah bihal, dakwah bitadwin, dan dakwah bil hikmah. Kaidah dakwah. Ada beberapa kaidah penting dalam berdakwah yang disebut para ulama, yaitu: yang pertama, dakwah harus ikhlas. Yang kedua, dakwah dengan ilmu. Yang ketiga, dakwah dengan hikmah. Yang keempat, dakwah dengan sabar. Dan yang terakhir, dakwah dengan mengetahui keadaan yang didakwahi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.